Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah sholat tarawih yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Apabila kita membuka Al-Quran, kita baca ayat-ayatnya, maka kita akan menemukan bahwa di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menunjukkan kaidah-kaidah atau prinsip dalam kehidupan. Tentunya dalam kita mengambil kesimpulan yang bisa kita jadikan prinsip itu ya kita baca ayatnya, kita baca maknanya, tafsirannya yang benar bagaimana. Kemudian kita praktekkan atau kita bayangkan dalam sehari-hari ini kejadian apa yang sering menimpa manusia, yang mana kejadian-kejadian tersebut apabila kita kaitkan dengan ayat itu, maka ayat ini memberikan solusi dan juga prinsip yang pada akhirnya akan menjadikan menimbulkan perasaan tenang di dalam hati. Nah, jamaah sekalian, di dalam juz 29 yaitu surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya penduduk surga itu memiliki sifat-sifat. Salah satunya disebutkan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bahwasanya orang-orang penduduk surga itu mereka berinfak atau memberikan makan kepada siapa? Orang-orang miskin, kepada para yatim, dan juga orang-orang yang asiron itu yang yang kesulitan, yang kayak mahbus, ya dijaga orang lain itu loh, ya apa bahasanya itu, sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kemudian dalam mereka memberikan infak, memberikan makanan, memberikan bantuan itu, mereka memiliki sifat juga. Apa? Mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuron. Nah, ayat ini yang akan kita bahas, dan ayat ini yang memberikan satu prinsip yang bisa kita pakai dalam kehidupan ini. Ada dua di situ. Pertama, innama nut'imukum liwajhillah. Bahwasanya kami memberikan makan kepada kalian itu semata-mata hanya dengan niatan untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, la nuridu minkum jazaan wala syukuron. Dan kami tidak menginginkan dari kalian itu yang diberi tadi jaza, balasan, ataupun syukuron, ucapan syukur berterima kasih, kami tidak menginginkan, tidak mengharapkan hal itu. Jadi yang pertama, niat ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, tidak mengharapkan balasan atau ucap terima kasih dari orang yang dibantu. Ini dua hal yang bisa kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Coba kita melihat dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu kita sendiri, entah itu orang terdekat atau orang lain. Kalau kita ditanya memberi itu baik atau buruk, tentu kita menjawab baik. Akan tetapi berapa banyak orang itu membantu orang lain, tetapi balasannya malah ditusuk dari belakang, atau dikhianati, atau difitnah, dituduh keji. Banyak apa pembuatan itu? Sangat banyak. Mungkin kita sendiri, kita pernah mengalaminya. Kita sering membantu seseorang kita bantu. Ketika dia susah kita bantu. Membutuhkan apa kita bantu, gak kurang-kurang. Akan tetapi sewaktu-waktu
kok malah ada fitnah atau tuduhan keji yang mengarah ke kita, dan ternyata yang menyebarkan itu adalah orang yang sering kita bantu. Atau kita membantu orang lain, tapi malah orangnya tidak tahu terima kasih. Banyak enggak orang seperti itu? Sangat banyak. Entah itu malah balasannya berbuat buruk kepada kita, menyakiti kita, dan lain sebagainya. Lah, maka dari itu prinsip tadi, prinsipnya itu kalau kita amalkan insya Allah kita tenang. Kenapa? Karena ketika kita memberi, membantu, balasannya orang itu kayak apa itu bukan urusan kita, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuron. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian, membantu kalian itu semata-mata hanya karena Allah. Kami sekali-kali tidak pernah mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Itu. Makanya di ayat selanjutnya setelah dijelaskan bahwasanya ahli surga itu takut kepada Allah, apa jawaban Allah? Fajazahum bima sabaru jannatan wa hariron. Maka Allah membalas mereka itu, memberikan balasan kepada mereka berupa surga dan juga memberikan pakaian dari sutra. Tentu sutra di sini sutranya di surga. Ngonten. Lah, ini memberikan kita prinsip dalam kehidupan supaya tenang. Nah, bahkan di ayat itu fajazahum bima sabaru, Allah memberikan balasan atas apa saja bima. Jadi kalau kita mempelajari kaidah fikih, usul fikih, ma di situ bermakna umum. Jadi maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka atas apa saja yang mereka sabari ketika di dunia, dibalas berupa jannah. Seperti itu. Lah, salah satunya apa? Ya tadi kita memberi, dan memberi ini bukan hanya kita sedekah kepada orang lain, tidak. Sedekah kepada fakir miskin bukan itu saja. Kepada keluarga, nilainya sedekah napa mboten? Sedekah. Kita kepada istri, nafkah, itu sedekah nilainya. Kepada anak, sedekah. Dan ini memberikan kita prinsip juga yang lebih umum dari itu, bahwasanya tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Ini lebih umum. Berapa banyak orang itu jujur tapi malah hancur, gitu. Orang amanah dalam pekerjaan, amanah dalam segalanya, tapi malah dituduh dan difitnah dan dijatuhkan. Lah, mungkin ketika kita seperti itu merasa, wah kayaknya kok kebaikan ini sia-sia, gitu. Tapi kalau kita menerapkan itu kaidah 2 ayat itu saja, maka itu akan memberikan kita ketenangan bahwasanya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Nah, betapa seperti inilah Al-Quran itu, memberikan prinsip dan juga kaidah-kaidah dalam kehidupan. Maka tidaklah berlebihan. Ya, bahkan itu merupakan kepastian di mana Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasanya dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Zikir ini apa saja? Apakah subhanallah, alhamdulillah itu saja? Tidak. Syekh Sa'di mengatakan zikir di sini membaca Quran juga. Zikir di sini juga mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya, maknanya. Lah, salah satunya yaitu tadi kita mempelajari tadabbur ayat. Kemudian kita praktekkan kira-kira apa ini yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan yang memberikan kita prinsip dan juga kaidah yang insya Allah itu akan memberikan ketenangan. Kita memberikan makan kepada anak, menyekolahkan, lah kok ternyata dia berbuat kesalahan, wah ada perasaan kok kayaknya sia-sia kowe le tak sekolahin, tak kasih makan. Tidak. Di ayat itu dijelaskan bahwasanya tidak ada, memberikan prinsip bahwasanya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kultum ini singkat sampai segitu saja. Setelah ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah.
yang semoga singkat ini dapat memberikan kita ketenangan dan prinsip di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.